Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa tetap diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam hari ini saya akan menjelaskan video tentang penelusuran ke makamnya Mbak Farida yang video kemarin saya unggah, dan saya dan tim Najiroso meminta maaf pada pemirsa semuanya karena ada kesalahan teknik, yaitu masalah dengan suara tidak jelas atau kurang keras. Jadi saya dan tim memohon maaf karena tiba-tiba mikrofon tidak berfungsi dengan baik. Dan kita langsung ke pokok penjelasannya. Di sini saya mengunggah video ini untuk menjelaskan tentang penelusuran di makamnya Mbak Farida di Badal Pandian Ngadiluwe. Ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan coba menceritakan apa yang saya telusuri dengan tim kami, tim Najiroso. Jadi videonya yang saya unggah tidak jelas suaranya, jadi kami mengunggah video ini akan menjelaskan apa dan yang saya ketahui dengan tim saya di makamnya Mbak Farida di Badal Pandian Ngadiluwe. Ya, sekarang saya akan mulai cerita dari Mbak Farida. Mbak Farida adalah sosok hantu atau makhluk gaib yang sering beraktivitas di dunia nyata. Insya Allah terakhir tahun 2020 insya Allah yang saya ketahui. Jadi Mbak Farida itu adalah sosok wanita yang asal mulanya beliau diruda paksa oleh prajurit Belanda atau orang-orang Belanda zaman dahulu. Beliau diruda paksa lalu dibunuh, dibuang ke Sungai Brantas. Dan dibuang di Sungai Brantas itu beliau ditemukan oleh seorang istilahnya kiai atau orang yang sepuh zaman dahulu. Beliau juga sosok penyebar agama. Beliau bernama Syekh Abdurrahman. Beliau menemukan di pinggir Brantas, lalu beliau memakamkannya di Badal Pandian Ngadiluwe. Jadi sebelum makam itu diketahui, jadi pohon yang sekarang itu besar yang ada lubangnya itu dulunya belum ada yang mau tahu kalau itu adalah makam. Jadi bahkan karena makamnya itu sudah lama, jadi tidak ada yang mau tahu kalau itu makam. Setelah itu ada seseorang atau kelompok, intinya kelompok tawasulan. Dia bertawasul di situ, jadi diberi petunjuk kalau makam Mbak Farida ditempatkan di situ. Bahkan coba saya telusuri kemarin, orang-orang yang meruda paksa Mbak Farida itu kebingungan mencari jasad atau makamnya Mbak Farida. Karena apa? Karena beliau setiap malam dihantui atau dibayang-bayang oleh ruh Mbak Farida. Jadi asal mula ceritanya seperti itu. Dan cerita-cerita kemudian banyak mengenai kisah Mbak Farida. Mbak Farida itu hantu yang baik,
Dia makhluk gaib yang baik, suka membantu manusia. Itu secara nyata. Bahkan beliau juga nyata menampakkannya seperti manusia seperti kita ini. Jadi Mbak Farida itu berkuliah di Jakarta, berkuliah di sana, bahkan karena beliau itu sangat cantik orangnya, bahkan dosennya itu menyukai Mbak Farida. Bahkan Pak dosen itu ingin melamar Mbak Farida untuk dijadikan istri. Lalu Mbak Farida mengatakan kalau rumahnya di Ngadiluwih Badal Pandean. Jadi Pak dosen itu pergi ke Ngadiluwih Badal Pandean itu. Jadi dosen itu membawa keluarganya karena niatnya untuk melamar atau mempersunting menjadikan Mbak Farida istri. Jadi ke situ itu bersama dengan keluarganya. Lalu sampai di Ngadiluwih atau desa dusun Badal Pandean itu, di situ bertanya kalau yang namanya Mbak Farida itu tidak ada, tapi kalau makamnya Mbak Farida ada. Begitulah cerita yang saya ketahui. Lalu ya Pak dosen itu kaget. Dan belum lama masih intinya bertemu, masih kok tahu-tahu sudah. Tapi sama penduduk itu dijelaskan kalau Mbak Farida itu sudah dari dulu, bahkan dari zaman dulu penjajahan itu meninggalnya. Lalu kaget lagi Pak dosen itu. Dan itulah cerita awal dari kisahnya Mbak Farida, dan banyak lagi kisah-kisah yang diberikan oleh Mbak Farida secara nyata. Dan ada lagi seseorang dari Lumajang, beliau juga pernah diberi oleh Mbak Farida, diberi sebuah elektronik, kulkas, TV, sama sepeda motor. Bahkan beliau yang diberi itu bertanya siapa yang memberi ini, yang membelikan sepeda motor dan TV atau kulkas itu. Jadi di toko itu memberitahu orang yang membeli ini alamat di desa Ngadiluwih Badal Pandean Kediri. Jadi diketahui oleh yang diberi itu dari tokonya itu. Lalu beliau intinya ingin mengucapkan terima kasih, itu niatnya. Lalu selang beberapa waktu beliau dari Lumajang itu ingin ke Kediri, dan sampai di Ngadiluwih Badal Pandean itu bertanya rumahnya Mbak Farida mana. Dia dijelaskan seperti itu. Mbak Farida itu tidak ada di sini, tapi kalau makamnya Mbak Farida itu ada di pemakaman umum di situ, makam pasti dusun Badal Pandean itu. Jadi dia juga kaget orang itu dikatakan seperti itu. Dan ada kisah lagi, ada orang yang COD membeli velg. Orangnya itu orang Blitar. Nah itu COD velg dan uangnya itu kurang. Jadi uang untuk membeli velg itu kurang. Nah, jadi pas di situ itu sosok Mbak Farida itu memberi uang untuk menggenapi untuk membeli velg itu. Jadi ditanya, bahkan orang Blitar itu melihat nyata wujud Mbak Farida itu memakai baju putih dan sepatunya merah. Jadi itu, lalu si pria itu bertanya rumahnya mana. Lalu Mbak Farida menjawab rumahnya Badal Pandean Ngadiluwih. Dan tidak lama
Kemudian selang beberapa hari beliau mendatangi ke Madriwih Badal Pandian, berniat mengganti atau mengucapkan terima kasih itu. Lalu yang ditolong Mbak Farida itu mendatangi ke dusun Badal Pandian itu. Di situ juga kaget, itu tanya penduduk situ, yaitu kenyataannya Mbak Farida itu tidak ada, adanya makamnya Mbak Farida. Bahkan itu matinya sudah dari zaman dulu, zaman penjajahan Belanda. Itu. Ya, seperti itulah kisah Mbak Farida di Badal Pandian Madruwe. Dan itu adalah kisah-kisahnya, dan kisah untuk di sekitaran situ banyak juga. Sekitaran situ bahkan ada orang yang ingin membangun rumah itu, tiba-tiba semen atau peralatan bangunan lain didatangkan Mbak Farida itu. Tapi kalau penduduk situ tidak berani karena ya takut atau gimana ya. Kalau menurut saya takut, satunya takut, keduanya kan beliau yang diberi itu kan tidak merasa membeli, jadi dikirimin alat bangun tidak mau menerima. Itu dari kisah Mbak Farida di situ itu. Dan kalau masalah insya Allah Mbak Farida itu dengan seperti itu intinya kalau menurut penelusuran tim kami kemarin, Mbak Farida berbuat seperti itu intinya berwujud seperti manusia, agar Mbak Farida itu diperhatikan. Intinya maksud saya diperhatikan ya, intinya dikenang atau kita mengirimkan doa kepada beliau. Jadi ya saya dan tim semuanya kemarin di sana juga pertama intinya ingin mengetahui di makam itu, dan yang keduanya ya ikut membantu mendoakan Mbak Farida agar beliau tenang di alam sana dan mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beliau seperti itu, semoga arwah atau perilaku beliau dengan seperti itu, semoga Allah memberikan amalan dan dapat mengampuni segala kesalahan beliau. Itu seperti itu. Dan kalau masalah keramatnya makam di situ itu memang sangat keramat dan angker sekali. Bahkan itu diakui orang-orang desa di situ. Dulu juga ada pernah cerita, dulu itu di situ ada orang hilang selama 35 tahun kembali. Hilang 35 tahun kembali. Lalu beliau yang hilang kembali itu menceritakan bahwa di situ itu ada masjid besar atau pondok besar di situ. Sempat orang di daerah situ tidak mempercayainya dengan cerita-cerita itu. Nah, terus cerita yang keduanya lagi, itu dulunya kan sekeliling makam itu ada ditanam, ada pohon bambu atau ori gitu. Itu ya juga orang situ saja, tapi orang itu kurang pendatang tapi menikah dari orang situ. Di situ itu beliau itu pas intinya tengah hari atau waktu duhur itu, beliau di situ menebang bambu. Lalu ada orang lewat itu berkata begini, kok kamu berani menebang bambu di situ, wong di barat kamu itu ada kantor polisi. Nah, lalu penebang itu menjawab, saya tidak takut karena saya itu adalah hansip. Nah, sambil bergurau.
Ya setelah itu, selang berapa sorenya itu sudah tidak kembali ke rumah, bahkan sampai sekarang belum kembali. Itulah cerita keramatnya di makam Badal Pandian Ngadiluwih. Dan ada lagi cerita di situ, youtuber dulu pernah ada satu youtuber itu 3 orang itu coba mendatangi makam situ, entah di situ pemikirannya apa, itu yang satunya tersesat sampai lama di situ di makam itu, sampai temannya itu menunggu kok nggak kembali, nampak dicari ke makam itu, seluruhnya dicari di tempat-tempat sekeliling makam itu, tidak ada. Lalu gimana cerita, terus ketemunya itu di sebelah timur, jauh dari makam itu, ketemunya itu di situ. Lalu youtuber itu ditanya, kenapa kok sampai sini? Jadi dia tidak tahu nyampe di sini. Padahal waktu itu youtuber itu mengupload video di situ, mencari video, membuat video di situ. Jadi kalau menurut penelusuran Ngaji Roso pada malam itu memang di situ ya seperti itu, berbahaya, apalagi orang yang menyombongkan diri itu sangat berbahaya. Dan di situ itu memang menurut penelusuran Ngaji Roso pada malam itu di situ itu memang goibnya sangat kuat, bukan syaitan tapi jin. Di situ itu jin yang sudah Islam, jin yang Islam. Maka yang dikatakan orang yang hilang kembali itu memang benar. Di situ itu adalah sebuah pondok atau yang menurut penelusuran saya seperti masjid besar kan, itu pondok, dan depan pas itu jalan itu memang itu kalau di alam kita itu jalan raya rame seperti jalan-jalan di kota itu, di pondok di depannya itu jalan raya. Kalau di jalan kita jalan raya, kalau di jalan situ kan alam gaib kan, cara kita tidak kasat mata tidak mengetahui. Jadi seperti itu. Lalu zaman dahulu ada truk tuh muat barang apa di situ pas melintasi depan makam itu. Nah, truk itu di situ itu intinya buser, tidak bisa jalan pas itu waktunya hari Jumat. Itu pas hari Jumat, pas semuanya mau naik itu, Jumat mau naik sholat itu, jadi di situ itu tidak bisa jalan, hanya berputar rodanya. Bahkan itu barang-barangnya diturunkan hingga separuh, tetap tidak bisa. Nah, di situ lalu diberitahu oleh Pak Juru Kuncinya, berhenti dulu, nunggu sampai selesai Jumat. Dibilang Pak Juru Kunci seperti itu. Ya, Jumat itu sudah selesai, itu cuma didorong anak kecil saja, truk itu sudah bisa jalan lagi. Itulah saya menyimpulkan apa kok ada cerita seperti itu, dan saya mengatakan itu benar karena ya memang pas di situ itu menurut penelusuran tim kami memang di situ itu gapnya ya saya katakan tadi, gap yang muslim. Ya situ entah itu yang kali saya lihat itu pondok besar di masjid besar itu, mungkin pas itu di situ pas hari Jumat itu pas seperti jin-jin itu kan, kalau jin yang muslim mungkin ya melaksanakan seperti
manusia ya hari Jumat ya hari Jumatan. Jin kok ada yang muslim? Ada, itu makhluk gaib jin itu memang ada yang muslim. Kan yang terkenal jin muslim itu dari dari negara Baghdad. Dari sana itu jin yang banyak muslim, bahkan rajanya jin atau kalau di alam kita itu adalah walinya jin itu ada di Baghdad. Beliau bernama Syekh Asy'ari Baghdad, itu memang wali jin muslim. Bahkan di surat Al-Jin dijelaskan ketika beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu membaca Al-Quran itu, dan ada sosok jin yang mendatanginya dan mendengarkan bacaan baginda Nabi itu. Setelah baginda Nabi itu selesai membaca Al-Quran itu, lalu jin itu kembali ke kaumnya, lalu berkata kepada kaumnya kalau kitab Al-Quran itu adalah kitab yang paling benar. Dari situlah cerita adanya jin yang muslim. Jadi sudah ada kisah dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sudah ada. Mungkin kalau ingin mengetahui di surat Al-Jin itu ada seperti itu. Dan dari cerita dari situ itu terakhir ini kembali ke Mbak Farida, terakhir beraktivitas yang diketahui tahun 2020 itu masih suka membantu manusia. Bahkan cerita ini banyak yang saya tidak ketahui dari cerita-cerita Mbak Farida itu banyak. Bahkan dari masyarakat dekat situ banyak cerita, mungkin dari orang tua yang suka diberi uang itu ada. Memang yang menurut penelusuran tim kami, memang Mbak Farida itu orangnya sangat cantik, sangat cantik sosoknya. Beliau sangat cantik, dan beliau intinya membantu manusia itu agar beliaunya itu diperhatikan, itu intinya itu. Dan dulunya memang makam itu belum diketahui. Jadi sebelum adanya orang yang tawasul di situ belum diketahui makamnya Mbak Farida itu di situ, belum diketahui. Bahkan makamnya Syekh Abdurrahman itu belum diketahui. Jadi diketahui kalau makamnya Mbak Farida itu adalah orang yang bertawasul di situ, orang yang intinya diberi petunjuk. Bahkan ya Syekh Abdurrahman beliau adalah sosok juga penyebar agama di wilayah situ. Itu mungkin ya diberi orang itu lalu bertawasul di situ, lalu diberitahu. Kan ya dulunya makam itu pohon besar itu buat menumpuk sampah di makam itu. Jadi belum tahu orang itu kalau itu makam, belum tahu. Jadi sampah itu ditumpuk di sekeliling pohon itu lalu dibakar. Makanya pohonnya kalau ada yang berlubang seperti itu, ada yang kena api itu. Dan saya katakan lagi, memang jarang YouTuber itu yang malam berani mengambil video dari situ. Dan alhamdulillah kami tim Majuruso dan saya sendiri dan tim mohon izin pada Pak Sugito sebagai juru kunci. Jadi mohon izin, ini ingin mengambil gambar dari situ, lalu Pak Sugito mengizinkan. Alhamdulillah kami dan tim berkat doa Pak juru kunci dan doa-doa pemirsa semuanya, kami diselamatkan oleh Allah. Seperti itu. Dan
lagi saya mohon maaf apabila video-video ada kesalahan. Maaf, ini juga masih pemula ya memang kadang itu kamera itu kadang itu sempat ada blur. Itu kalau menurut saya itu adalah benturan energi. Itu pasti ketika kita mendekati makam atau tempat-tempat yang keramat, ketika kamera itu pasti ada blur gitu. Itu kalau menurut saya itu benturan dari aura-aura yang di situ, seperti itu. Jadi ya, ini saya mengunggah video ini untuk memperjelas penelusuran yang saya unggah video kemarin di makamnya Mbak Farida. Itu semoga cerita atau video yang saya ambil tentunya bermanfaat untuk menambah pengetahuan khususnya saya dan tim saya, dan tentunya kepada pemirsa semuanya. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya channel kami agar kami selalu bisa melanjutkan ke tempat-tempat yang bersejarah lainnya. Dan tanpa dukungan pemirsa semuanya, kami tidak bisa melanjutkan ke tempat-tempat berikutnya. Dan jangan lupa komennya juga, karena komen itu perlu, nanti ada kekurangan apa dari kami, jadi saya bisa itu. Saya malah senang kalau ada yang komen ya kurang ini kurang itu. Memang ini pemula, peralatan masih seadanya, belum seperti youtuber yang sudah tenar itu. Jadi seperti itu cerita dari makam Mbak Farida. Insya Allah kalau menurut saya kalau kesana itu ternyata baik, insya Allah tidak ada apa. Dia kemarin sempat ada itu, tahu saya sudah videonya sudah saya putar lagi. Ketika itu saya di sana tidak mendengar apa, ada suara bayi merengek ada, tapi di sana pas saya tidak dengar. Soalnya kalau di situ, kalau di makam itu namanya sangat sejuk. Yang penting kita tidak menyombongkan diri saja di tempat itu. Nah, tempat itu sangat intinya bagi orang yang awam seperti kita ini sangat berbahaya. Terus itu juga penghuninya gaib yang artinya yang sangat ilmunya sangat tinggi memang. Apa kok bisa bilang ilmunya sangat tinggi? Itu bukan gaib sekedar setan atau apa, di situ itu memang jin yang muslim. Di bedanya itu, kalau setan cuma mengganggu, mereka mengganggu, mungkin dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dia sudah mungkin tidak berani intinya. Tapi kalau jin muslim itu, jin itu kalau muslim pandainya sudah melebihi orang-orang seperti kita ini. Bahkan Quran pun ada yang hafal. Jadi kalau kita tidak intinya membuat salah seperti sampai kita membuat kesalahan dengan yang saya katakan tadi, gaib yang muslim itu sangatlah sulit untuk intinya untuk mencari keselamatan. Kalau itu sekali beliau ingin berbuat jahil atau mengganggu, ya sangat sulit untuk menyembuhkannya. Maaf, mungkin dari yang kaum kita, dari manusia, mungkin ya lantunan dari ayat kursi Al-Quran. Tapi kalau ayat kursi Al-Quran, jin itu kalau sudah muslim itu hafal. Bahkan jin itu yang di pondok-pondok itu ada yang mondok ikut mengaji di pondok-pondok itu. Tapi hanya mungkin Pak Kiainya yang tak mengetahui.
di pondok itu juga ada yang jin mengaji di pondok itu ada. Ya, semoga saja penjelasan pada video ini bisa intinya menutup kesalahan kami yang mungkin karena saya juga tidak mengetahui tiba-tiba mikrofonnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, dari saya akhiri sampai di sini. Semoga kita semuanya tetap diberi kesehatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan semua urusan kita di dunia, dan kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, channel kami Ngaji Roso.